Presiden Joko Widodo menyayangkan banyak aset-aset negara yang dibiarkan menganggur dan tidak dimanfaatkan secara produktif. Padahal pemerintah memberikan konsesi kepada BUMN dan swasta. Jokowi menjabarkan salah satu aset negara yang menganggur dan tidak produktif adalah lahan. Oleh sebab itu, kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Diberi izin, kementerian memberikan izin pada swasta ataupun BUMN, diberi izin konsesi 20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. 15 tahun nggak diapa-apain, 10 tahun nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri Investasi, Menteri SDM, sudah dicabut saja konsesinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, memang kalau kita melihat sesuatu yang kemudian diulang-ulang terus-menerus, walaupun itu awalnya terasa aneh, maka selanjutnya akan menjadi hal yang biasa. Sama seperti ketika melihat statement dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kan banyak yang membuat di kepala kita bertanya-tanya. Tanda tanyanya banyak gitu. Tapi karena sering begitu akhirnya menjadi ya udah jadi biasa aja. Tapi meskipun ini sudah dianggap biasa, tetap harus kita kritisi. Karena ini adalah bentuk partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bentuk dari kedaulatan rakyat di negeri ini. Sama seperti dengan video yang akan kita bahas kali ini. Dalam kesempatan kemarin apa tadi ya, ini Pak Jokowi bilang banyak aset negara yang menganggur. Dipikir saya tidak tahu apa. Jokowi, banyak aset negara menganggur. Dipikir saya enggak tahu. Kita lihat kabarnya ke bawahnya ya. Kita rapihkan dulu. jakartakompas.com. Presiden Jokowi mengungkapkan banyak aset negara yang tidak digunakan atau menganggur. Hari ini kan rakyat Indonesia juga banyak pengangguran. Rupanya bukan rakyat saja yang menganggur, aset negara pun banyak yang menganggur. Termasuk aset negara di bidang di badan usaha milik negara BUMN. Erick Thohir dong nih. Katanya dia banyak mengklaim diri berhasil meningkatkan revenue, profit dan segala macam. Nah ini kebuktian langsung, nggak jadi dong di endorse-nya Pak Jokowi. Salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset negara menjadi aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Ungkapnya di agenda Outlook perekonomian Indonesia 2023 Rabu. Dibangun gedung, dibiarkan nganggur. Disewakan juga tidak, dipakai juga tidak. Hal-hal seperti ini harus kita hentikan. Berhenti. Harus kita hentikan. Berarti belum dihentikan. Nah mestinya berapa ini? 8 tahun atau 9 tahun nih pemerintahan Pak Jokowi. Mestinya ini dilakukan dari dulu. Jadi ini seperti yang membuka aib. Mohon maaf ya. Jadi kalau bahasanya Pak Jokowi kita geser sedikit. Misalkan Pak Jokowi yang minta maaf. Mohon maaf saya sebagai presiden tidak dapat mengontrol aset-aset negara yang tidak produktif menjadi produktif. Atas kelalaian ini saya mohon maaf kepada rakyat. Saya kira itu jauh lebih bagus dibandingkan ini seperti yang marah-marah gitu ya, pada beberapa kementerian. Tapi kok baru ngomong sekarang? Tapi kok cuman bilang saya tahu aja? Tindakannya apa gitu? Berarti kan ini kerugian dong, kerugian buat negara.
Anggaplah gitu, lahan yang produktif itu disewakan mendapatkan uang, harusnya gitu. Sekarang tidak. Berarti yang harusnya dapat anggap 5 triliun jadi tidak ada. Berarti kerugian negara 5 triliun. Kan dihitungnya bisa seperti itu. Dibelikan peralatan, tidak dioperasionalkan, ditumpuk di gudang, banyak itu. Saya jadi ingat ya, ada siapa ya, pengusaha yang penggilingan padi atau apalah gitu ya, yang dijanjikan Pak Jokowi akan dibeli gitu oleh dinas apa, ternyata tidak. Malah numpuk juga itu karena nggak dibeli. Coba cek di dinas-dinas, di BUMN, banyak sekali. Dipikir saya nggak tahu. Tahu katanya. Wah, ini ngeri nih. Harusnya sih kalau ada yang berani, terus langkahnya apa? Kan yang terpenting adalah solusi. Kita ini harus menjadi bagian dari solusi, the part of solution, not the part of problem. Gitu ya. Nah, salah satu aset tersebut yakni lahan yang izinnya telah diberikan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Siapa nih menterinya, dari mana nih? Menurut Jokowi, lahan tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diajukan pengajunya. Nah, Kementerian memberikan izin pada swasta maupun BUMN, diberi izin konsesi 20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. 15 tahun nggak diapa-apain. 10 tahun nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya. Nah, saat ini kata Jokowi sebanyak 2078 izin lahan telah dicabut. Ia ingin lahan terbengkalai tersebut diberikan kepada masyarakat yang serius memanfaatkannya sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Nah, ini bagus. Nah, berita yang begini yang harusnya lebih ditonjolkan. Kami sudah mencabut izin lahan. Nah, tinggal akannya ini yang ingin diberikan. Berarti belum. Kalau belum, kapan gitu kan? Kan kita ini tidak butuh janji, kita butuh bukti gitu. Kita sudah capek gitu dengan janji-janji yang tidak terrealisasi. Berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif. Aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2078 konsesi-konsesi baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif pada ekonomi kita. Nah, usul kami rakyat jelata, ya, bagaimana mengecek dia memiliki kemampuan atau tidak itu dibuat juga transparan. Sampaikan ke publik. Kenapa perusahaan ini diberikan izin? Nih kemampuannya sekian triliun. Nih SDM-nya terdiri dari sekian. Jangan lagi ditutup-tutupi seperti yang lalu-lalu. Ini eranya keterbukaan. Mari kita buka, tidak ada yang perlu dirahasiakan kan? Karena kong kali kong itu muncul dari rahasia-rahasia. Selain itu, dia juga menyesalkan anggaran negara yang telah disalurkan justru tidak produktif. Ke depan, Jokowi ingin anggaran tersebut harus memberikan manfaat terhadap perekonomian. Itulah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif, dimulai dari hal-hal seperti ini, atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan. Juga banyak pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap. Nah, ini statement yang bagus sebetulnya, gitu kan. Hanya kemudian menjadi aneh ketika sifatnya hanya himbauan, anjuran gitu kan, ke depan harapan gitu. Kan yang kita ingin dengar adalah tindakan gitu. Dia nggak benar, ya harus diberikan punishment. Ganti menterinya kalau perlu. Reshuffle itu dasarnya itu gitu. Bukan ini kekurangan kita ke depan akan kita perbaiki. Itu kalau wilayahnya wilayah yang skup jauh lebih kecil, oke lah, mungkin masih bisa. Ini kan bicara negara. Bicara pertanggungjawaban terhadap 270 juta lebih rakyat Indonesia. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa main sekedar harapan himbauan. Ini harus butuh tangan-tangan besi. Ya tentu harapan kita adalah pada pemimpin negara yang ke depan ya. Ya Pak Jokowi kan sudah mau lengser. Kita harapkan perbaikan ya tentu sangat terbatas yang bisa kita harapkan dari Pak Jokowi ya karena beliau sudah mau selesai. Jadi ya tentu harapannya adalah pada harapan
penggantinya. Mudah-mudahan penggantinya bisa memberikan harapan yang jauh lebih besar gitu ya.